kelompok 2. Enjoy this video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Rivaldi, NPM 19032010053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Apa sih sebenarnya pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan untuk menentukan nilai besaran suatu benda dalam angka atau secara kuantitatif, atau juga dapat kita artikan mengaitkan angka secara empirik dengan objek-objek dengan tujuan menggambarkan secara jelas ukuran dari benda atau kondisi yang kita ukur. Nah, di sini untuk melakukan pengukuran kita membutuhkan yaitu instrumen. Lantas, apa itu instrumen? Instrumen adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu indera kita untuk melakukan proses pengukuran secara kuantitatif. Adapun instrumen dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah alat ukur dimensi, yaitu contohnya adalah mistar, mikrometer, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alat ukur massa, contohnya seperti timbangan. Yang kedua ada komparator elektronik, dan yang ketiga ada weight set. Alat ukur yang ketiga adalah alat ukur mekanik, contohnya adalah tachometer, torquemeter, dan stroboskop. Dan yang terakhir adalah alat ukur listrik, contohnya seperti ampermeter, voltmeter, dan jembatan Wheatstone. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi dari alat-alat pengukuran tersebut, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu alat ukur dimensi. Yang pertama adalah mistar geser. Mistar geser ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berbagai macam benda berdimensi. Nah, secara umum alat ini mempunyai dua bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang bergerak. Adapun bagian tetap adalah rahang tetap atas, rahang tetap bawah. Selanjutnya juga ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Selanjutnya ada pengunci di bagian atas. Selanjutnya yang bagian panjang adalah skala utama yang berisi angka-angka atau ukuran satuan panjang, yaitu cm, mm, dan juga inci. Selanjutnya juga ada skala noninus di bagian bawah pengunci tadi yang ikut bergerak tadi. Itu digunakan untuk lebih mendetailkan angka-angka yang kita cari dalam hasil milimeter. Dan yang terakhir di ujungnya merupakan tangkai ukur kedalaman yang biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Nah, sekarang rekan-rekan udah tahu kan bagian-bagian dari mistar geser dan fungsinya. Mari kita coba cara menghitung atau melihat hitungan ukuran dari hal-hal yang diukur menggunakan mistar ini. Oke. Nah, sekarang kita coba membaca skala pada mistar geser. Seperti gambar di samping, kita tahu bahwa di sana ada skala utama, yaitu sekitar 1,2 cm, atau jika kita milimeterkan sekitar 12 mm. Selanjutnya kita lihat ke skala noninus, di mana ada tanda panah yang menunjukkan garis skala noninus dan skala utama itu sejajar. Di sana menunjukkan sekitar 0,25 mm. Tinggal kita jumlahkan saja, berarti panjang benda yang diukur saat ini adalah 12,25 mm. Nah, setelah kita mengetahui nih mistar geser, ada lagi yang kedua, yaitu mistar geser diam atau mistar geser jam. Sama seperti mistar geser pada umumnya, namun bedanya terletak pada skala noninusnya. Penggunaan skala noninusnya menggunakan jam yang lebih menunjukkan daripada kita harus menghitung manual dari garis-garis yang ada di skala noninus pada mistar geser. Jadi kita cukup lihat saja yang ada di jam. Cara pengerjaannya pun sama. Nah, setelah kita mengetahui tentang mistar geser dan mistar geser jam, selanjutnya yang ketiga kita membahas tentang mikrometer. Mikrometer merupakan alat ukur dengan presisi yang lebih tinggi karena menggunakan skala putar dan skala tetap. Sama seperti halnya mistar, mereka juga memiliki skala nominus, yaitu di skala putarnya. Nah, biasanya ini merupakan alat ukur yang digunakan dalam industri karena sudah memenuhi standar industri. Secara umum kita lihat gambarnya di samping. Nah, saya akan menyebutkan bagian-bagian dari mikrometer ini. Yang pertama ada poros tetap, yaitu di bagian ujung, di mana dia tidak berputar atau hanya tetap. Yang kedua ada poros geser, yaitu di sebelah poros tetap, gunanya untuk mengencangkan, untuk menjepit benda yang akan diukur ketebalannya. Selanjutnya ada pengunci. Pengunci ini digunakan untuk mengunci agar
pusar poros geser tadi tidak ikut bergerak. Selanjutnya juga ada skala utama yang atau skala tetap, dan di sebelahnya ada skala putar atau skala non-inus yang menunjukkan presisi dari benda yang diukur tersebut. Terus ada pemutar untuk memutar, dan yang terakhir yang di paling belakang ada raket, sama seperti poros geser tapi lebih kecil, dan yang paling besar yaitu U atau frame-nya yang digunakan untuk menggabungkan dua poros tadi. Nah, setelah kita tahu mikrometer, sekarang kita akan mengetahui cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer. Seperti pada gambar di samping ditunjukkan pengukuran suatu benda. Nah, di sini dapat kita lihat di skala utamanya memunculkan 6,5, yaitu di bagian bawah satu menunjukkan setengah, yaitu 6,5. Dan di skala putarnya kita dapat mengukur di situ sekitar 21 mm. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 6,5 ditambah 0,21 mm sama dengan 6,71 mm. Gampang bukan? Nah, kita telah mengerti nih sejauh ini tentang alat-alat pengukuran dan juga proses pengukuran. Terima kasih. Nama saya Sahrul Nurfanani, NPM 42. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang satuan-satuan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu ada satuan dasar SI. Apa sih yang dimaksud dengan satuan dasar? Satuan dasar adalah satuan pengukuran sebuah besaran dasar pada sebuah sistem besaran fisik. Definisi dan realisasi pada setiap satuan dasar dapat berubah dengan adanya penelitian kemeteorologian yang bisa menemukan kemungkinan dicapainya definisi dan realisasi yang lebih akurat dari besaran fisik tersebut. Dalam ilmu pengetahuan dan ilmu teknik menggunakan dua jenis satuan. Yang pertama yaitu satuan dasar, dan yang kedua yaitu satuan turunan, yang juga akan kita bahas pada video kali ini. Lalu dalam dunia mekanika sendiri menggunakan satuan-satuan dasar yang terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Lalu satuan-satuan tersebut termasuk ke dalam satuan dasar utama. Dalam beberapa besaran fisik tertentu pada ilmu termal, listrik, penerapannya juga digunakan satuan-satuan dasar. Arus listrik, temperatur, dan intensitas cahaya juga termasuk ke dalam satuan dasar, yaitu satuan dasar tambahan. Sistem satuan dasar tersebut selanjutnya dikatakan dengan satuan atau sistem internasional yang biasa disebut dengan sistem SI. Dalam sistem ini terdapat 7 satuan dasar. Di antaranya adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, temperatur, kuat cahaya, dan jumlah molekul. Untuk simbol dari besaran maupun satuannya sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu ada satuan turunan. Apa sih yang dimaksud dengan satuan turunan? Satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dan sebuah besaran turunan dalam sebuah sistem besaran. Lalu untuk besaran turunan sendiri ada 8 macam, yaitu yang pertama ada percepatan, yang kedua ada kecepatan, yang ketiga ada gaya, yang keempat ada luas, yang kelima ada volume, yang keenam ada massa jenis, yang ketujuh ada tekanan, dan yang kedelapan atau yang terakhir ada usaha. Untuk dimensinya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Terima kasih. Penjelasan atau pembahasan itu saja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Alvino Riansyah Putra Pratama, NPM 19032010063. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin freeze. Mesin freeze atau milling mesin adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan dari benda kerja tersebut dengan menggunakan alat pemotong bermata banyak yang berputar. Pisau atau cutter atau alat pemotong tadi itu berputar pada sumbu atau arbor yang nantinya digerakkan oleh motor yang berada pada head atau kepala daripada mesin freeze ini.
Untuk lebih jelasnya mari kita lihat cuplikan video seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pisau akan menyayat atau memakan dari benda kerja sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Lalu yang selanjutnya kita beralih ke bagian-bagian mesin freeze. Kita mulai dari yang bawah dulu. Yang bawah, yang pertama ada yang namanya base atau dasar. Di sini berfungsi sebagai penopang semua bagian daripada mesin freeze ini. Biasanya di dasar juga terdapat tangki yang berisi coolant atau pendingin untuk mendinginkan mesin ini. Lalu kita ke atas sedikit, yang kedua ada tiang atau kolom yang berfungsi untuk menyangga bagian-bagian mesin freeze yang lainnya. Lalu kita bergeser ke samping kolom, ada yang namanya kni atau lutut. Di sini kni atau lutut ini berfungsi untuk menopang yaitu saddle dan meja kerja. Di kni ini terdapat mekanisme yang namanya vertical crank. Vertical crank ini berfungsi untuk menaik turunkan dari meja kerja ini. Vertical crank ini dibantu oleh elevating screw yang berada di bawah kni ini. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, kita beralih ke atasnya kni. Yang kelima ada saddle. Saddle ini berfungsi untuk menopang dari meja kerja. Nah, di saddle ini juga terdapat mekanisme yang hampir sama dengan yang di kni tadi, yang dinamakan dengan crossfit handle. Bisa diputar ke kanan dan ke kiri untuk mengatur atau menggerakkan meja kerja ke depan atau ke belakang atau dengan arah yang melintang. Kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu di atasnya saddle, yang keenam terdapat meja kerja. Nah, meja kerja di sini sebenarnya terdapat ragum. Apa itu ragum? Ragum adalah alat untuk mencengkeram dari benda kerja. Nah, di meja kerja sendiri juga terdapat mekanisme yang hampir sama dengan yang ada di saddle, yaitu yang ketujuh bagiannya namanya adalah horizontal fit handle. Ini untuk menggerakkan meja kerja ke arah kanan atau kiri dengan arah horizontal. Lalu bagian tengah selesai, kita beranjak ke bagian atas. Yang kedelapan yaitu bagian head. Head dari mesin freeze ini banyak sekali komponennya. Ada motor mesin freeze itu sendiri, ada juga yang namanya transmisi. Nah, mesin freeze ini sendiri nanti terdapat transmisi. Yang transmisi itu sendiri di dalamnya ada yang namanya crank dan pulley. Mekanismenya begini. Jadi nanti mesin freeze itu menyala, lalu menyalakan sebuah motor yang berada di headnya, lalu motor tersebut akan memutarkan crank yang ada pada head atau transmisinya. Nanti crank itu memutarkan pulley dan juga memutarkan komponen utama yaitu spindle. Nah, lalu motor sendiri berfungsi sebagai alat atau tenaga utama untuk memutarkan spindle. Lalu transmisi untuk mengubah kecepatan yang kita butuhkan, sesuai yang kita butuhkan. Lalu di sampingnya head terdapat arm yang berfungsi untuk menopang daripada motor mesin freeze ini. Lalu kita beralih ke bagian utama dari mesin freeze ini, yaitu bagian spindle. Apa itu spindle? Spindle adalah alat untuk mencengkeram daripada alat pemotong yang digunakan untuk menyayat benda nantinya. Nah, spindle ini dibantu oleh yang namanya arbor untuk mencengkeram alat pemotong tadi. Alat pemotong ini juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Aprianti akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama yaitu bentuk pemfreezan, yang kedua prinsip gerakan mesin freeze, yang ketiga jenis-jenis mesin freeze. Yang pertama, bentuk pemfreezan. Mesin freeze memiliki hasil bentuk yang berbeda karena cara pengerjaannya. Ada 9 bentuk pemfreezan. Yang pertama yaitu bidang rata datar, yang kedua bidang rata miring menyudut, yang ketiga bidang siku, yang keempat bidang sejajar, yang kelima alat lurus atau melingkar, yang keenam segi beraturan atau tidak beraturan, yang ketujuh pengeboran lubang atau pembesaran lubang, yang kedelapan roda gigi lurus, helix, cacing, dan yang kesembilan ada nok atau eksentrik. Yang kedua ada prinsip gerakan mesin freeze.
Gerakan pemotong terjadi saat alat potong berputar dengan diikuti gerakan pemakanan dan gerakan pengikat benda kerja. Gerakan pemakanan adalah gerakan alat potong sepanjang daerah pemotongan yang berbentuk lurus atau melingkar. Sedangkan gerakan pengikatan adalah gerakan menekan benda kerja dan alat potong. Yang ketiga, ada jenis-jenis mesin fries. Ada 3 jenis mesin fries. Yang pertama yaitu mesin fries horizontal. Mesin fries ini memiliki poros utama sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Biasanya digunakan untuk permukaan yang beralur dan datar. Yang kedua, ada mesin fries vertikal. Mesin fries ini memiliki poros utama sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi tegak lurus. Biasanya digunakan untuk permukaan yang beralur, datar, bersudut, dan melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Prisma Wahyu, NPM 067. Di sini saya akan melanjutkan materi dari reker saya sebelumnya, yaitu mengenai jenis mesin frais. Di mana jenis mesin frais yang terakhir ini adalah mesin frais universal. Mesin frais universal ini merupakan gabungan dari mesin frais horizontal dan juga vertikal. Di mana mesin frais ini biasanya digunakan untuk pemfraisan muka, datar, roda gigi, spiral, primer, dan juga pembuatan alur luar maupun alur dalam. Peralatan yang digunakan biasanya mudah untuk digeser, diganti, dan juga dipindahkan. Peralatan tambahan yang biasanya digunakan meliputi meja miring, meja siku, meja putar, dan juga kepala spindle tegak. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pisau frais. Jenis-jenis pisau frais yang pertama yaitu pisau frais sisi, di mana pisau frais sisi ini digunakan untuk pemfraisan permukaan datar dengan menggunakan mesin frais horizontal. Mesin frais ini memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama tipe H. Tipe H digunakan untuk baja keras. Yang kedua adalah tipe N. Tipe N digunakan untuk baja sedang, dan juga tipe W. Tipe W ini digunakan untuk baja lunak. Nah, untuk jenis frais yang kedua yaitu pisau frais muka, di mana pisau frais muka ini memiliki 2 sisi pemotongan, yaitu sisi muka dan sisi samping. Biasanya digunakan untuk memfrais permukaan datar dan juga tegak dengan menggunakan mesin frais vertikal. Nah, untuk yang ketiga yaitu pisau frais alur sisi dan muka, di mana ini disebut juga dengan pisau frais celah yang digunakan untuk membuat alur atau celah yang menggunakan mesin frais horizontal. Nah, yang keempat yaitu pisau frais gergaji atau yang biasa disebut dengan pisau frais belah, di mana kegunaannya yaitu untuk membelah atau memotong benda kerja dan juga membuat alur. Nah, untuk selanjutnya yaitu pisau frais pembentuk, di mana kegunaannya yaitu untuk membuat bentuk permukaan suatu benda kerja dengan bentuk tertentu, seperti bentuk cembung, bentuk cekung, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pisau frais roda gigi, di mana kegunaannya untuk membuat roda gigi, di mana terdapat 2 ukuran. Yang pertama adalah sistem modul atau menggunakan ukuran mm atau milimeter, dan yang kedua adalah sistem DP atau diameter pitch, di mana ukuran yang dipakai adalah ukuran pitch. Untuk jenis pisau yang ketujuh yaitu pisau frais sudut. Kegunaannya yaitu untuk membuat permukaan sudut, dan ada 2 macam pisaunya, yaitu pisau sudut tunggal dan juga pisau sudut ganda. Pisau sudut tunggal ini digunakan untuk memotong atau penyayatan miring dan mempunyai ukuran sudut antara 40 derajat sampai 60 derajat. Nah, untuk pisau frais bersudut ganda ini biasanya digunakan untuk membuat alur V atau tekian, dan ini mempunyai ukuran 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat.
Nah, untuk pisau frais yang selanjutnya yaitu pisau frais jari, di mana kegunaannya yaitu untuk membuat alur, pembesaran lubang, dan pembuatan permukaan yang bertingkat. Nah, mata pisaunya ini terletak pada bagian muka dan juga samping. Nah, untuk pisau frais yang terakhir adalah pisau frais alur T, di mana kegunaannya yaitu membentuk alur T, contohnya pada mesin frais itu sendiri, bor, dan lain sebagainya. Pisau ini biasanya berbentuk tirus atau lurus yang dapat dipasang pada arbor pada mesin frais tegak. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.